Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan, balik lagi dengan saya di Kristenku Inspiratif. Dan kali ini kita kembali bersama Bapak Pendeta Dotoni, di mana dia memberitahu bahwa PBB sudah menyatakan sampai 2050 kita akan mengalami kelaparan dan kesusahan dan krisis pangan. Tetapi Pak Dotoni bilang dari 2020 Pak Dotoni sudah membilangi di Indonesia dan mengatakan kita akan memasuki krisis ekonomi, inflasi, krisis pangan, dan juga kelaparan, dan bisa dibilang masa-masa kesusahan. Dan sebelum kita ke pembicaranya bersama Bapak Pendeta Dotoni, izinkan saya untuk membacakan satu renungan firman Tuhan, di mana firmannya ada di Kejadian 25 ayat 33, yang berbunyi, kata Yakub, bersumpahlah dulu kepadaku. Esau pun bersumpah kepadanya dan menjual hak kesulungannya kepada Yakub. Di mana artinya adalah kenikmatan dunia kerap membutakan hati. Anugerah Tuhan pun dengan senang hati dijual demi kepuasan jasmani. Itu dia satu dengan firman Tuhan. Untuk kita semua, langsung saja kita ke video bersama Bapak Pendeta Dotoni. Mari kita simak videonya. Iya, gimana Thomas? Kabar luar biasa Pak. Hari ini kita akan banyak pertanyaan nih Pak tentang keadaan ekonomi, iklim. Ya, kita doa dulu ya. Ya Pak Daud. Kumohon kekuatan Elohim bekerja, kuasa Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebas dari kutuk, bebas dari kegelapan. Kuasa Yesus bekerja, lawat kami semua Tuhan. Dan nama kuasa Yesus Elohim dimuliakan. Amin. Amin. Ya, mana Pak Daud? Gimana Thomas? Luar biasa Pak Daud. Boleh kita bahas sedikit Pak ini tentang keadaan dunia dan keadaan Indonesia. Kemarin saya sempat dengar satu statement Presiden kita bahwa kita akan menghadapi PBB, Sekjen PBB menyatakan bahwa kelaparan dan masa-masa susah sampai 2050 Pak Daud. Boleh dikomentarin Pak Daud? Saya akan memberitahu supaya semua berkebun. Oh gitu Pak Daud ya. Dari tahun 2020 ya. sebelum Sekjen PBB mengumumkan. Betul Pak Daud. Jadi Tuhan lebih pakai Pak Daud ya. Nah, kan sudah saya ngomong untuk ketahanan pangan. Iya Pak Daud. Betul? Betul Pak Daud. Apakah keadaan seperti zaman Yusuf di Alkitab Pak Daud di Perjanjian Lama? Untuk Indonesia aman-aman aja. Sekalipun dikatakan ini iklim yang mengerikan Pak Daud ya bagi para pemikir-pemikir dunia Pak Daud ya. Indonesia tetap apa Thomas? Aman. Aman-aman aja. Karena alam kita sangat menghasilkan Pak Daud ya. Iya. Tapi krisis pangan gimana Pak Daud? Krisis pangan beras, sandang pangan gimana Pak? Gimana? Untuk hasil beras dan hasil bumi apakah terpengaruh? Terpengaruh. Kan saya ngomong bahwa inflasi akan sampai tahun 2026 puncaknya. Oh berarti 2 tahun lagi Pak Daud ya? 2,5 tahun lagi. Setelah itu apakah stabil, apakah terjun bebas atau stagnan Pak Daud? 2027 ekonomi baru bergerak. 2027 ekonomi baru bergerak. Khusus Indonesia apa internasional Pak? Indonesia aja. Indonesia ya. Oke. Makanya kan dari awal 2020 saya memberitahu supaya berkebun. Kedua, jangan utang bank. Wow, siap Pak Daud. Betul Thomas? Betul Pak Daud. Apalagi Pak Daud yang bisa ya Pak Daud? Pak Thomas jangan apa? Ya Pak Daud? Jangan utang bank. Betul? Jangan utang bank, jangan tergiur dengan investasi yang menjanjikan melebihi akal sehat. Iya, ketiga jangan KPR. Jangan KPR. Berarti kan nggak punya rumah gimana Pak Daud? Tunggu sampai punya rumah ya. Iya, berdoa supaya Tuhan cukupi punya uang untuk bayar langsung tunai. Langsung tunai. Kalau misalnya cicilannya mencukupi melebihi gaji gimana Pak? Misalnya gajinya 10 juta, cicilan cuma 2 juta boleh nggak Pak Daud? Gimana Thomas? Misalnya gajinya cukup besar, dia mau ambil cicilan tapi tidak melampaui pendapatan, bagaimana Pak Daud? Gimana Thomas?
Misalnya Pak Daud, ada jemaat yang mau ambil KPR karena dia merasa hitung-hitungannya cash flow-nya cukup, boleh nggak? Asal itu dia yakin, enggak apa-apa toh Mas. Tapi berdoa dulu. Doa ya Pak, jangan sampai melebihi daripada penghasilan ya Pak Daud. Iya, karena eh, pada waktu pelantikan presiden, setelah itu kan masuk 2025. Ya, Resesi toh Mas. resesi. Menurut analisa Pak Dotoni, apakah presiden baru mampu mengatasi ekstrimnya inflasi resesi Pak Daud? Pak Prabowo, saya tahu persis kan dia anak begawan ekonomi. Dia tahu bagaimana cara untuk mengendalikan pertama keamanan, kedua supaya ekonomi stabil. Gitu Pak Daud ya. Dia pasti sudah punya caranya, Thomas. Siapa Daud? Tapi tetap tahun depan resesi. Gitu Pak Daud ya. Tahun depan tetap apa, Thomas? Resesi. Oke. Betul, Thomas? Betul Pak Daud. Hmm. Betul Pak Daud. Apalagi Pak Daud yang bisa dibagikan menurut Pak Daud tentang harus siap-siap apa, bagaimana? Ini virus sekarang lagi banyak virus-virus terjadi Pak. Ini Pak Daud bisa kasih komentar? Virus pemakan daging. Iya Pak Daud. Tenang aja, Thomas. Iya. Di Indonesia ini kita orang itu sudah kebal-kebal, Thomas. Kebal-kebal ya. Virus pun dimakan Pak Daud ya. Aman-aman baik. Aman-aman saja Pak Daud ya. Puji Tuhan. Apa, Thomas? Aman-aman saja untuk orang Indonesia Pak Daud. Betul, Thomas? Betul Pak Daud. Apa, Thomas? Indonesia aman-aman saja Pak Daud karena tenang aja, Thomas. tenang ya. Meskipun tenang Pak Daud, tapi kan jemaat perlu diberi pengertian supaya bisa tenang Pak Daud. Gimana, Thomas? Meskipun kita tenang, tapi jemaat juga perlu diberi pengertian supaya dia bisa tenang Pak Daud. Iya, tenang aja. Kita ini dibantu karena apa? Tanah kita ini subur, Thomas. Ya, kolam susu ya Pak Daud ya. Kalau iklim panas, tenang aja. Dikasih apa tuh yang kayak apa tuh ram-ram itu loh, Thomas, supaya tidak terlalu panas. Iya, karena ini iklim diramalkan ke depannya iklim ekstrim. Akan menuju ke super panas, Pak. Tenang aja. Tetap tenang Pak Daud ya. Iya, aman, Thomas? Aman Pak Daud. Terus Pak Daud, kota-kota yang sangat berdampak inflasi dan resesi itu kota mana saja Pak? Yang Jakarta ya. Jakarta ya. Dan Surabaya. Surabaya terasa sekali Pak Daud ya. Tapi tidak terlalu terasa Surabaya. Biasa aja. Iya. Wes aman-aman baik. Menurut Pak Daud punya analisa nih, Indonesia bakal pindah nggak ibu kotanya Pak? Untuk pembangunan di IKN itu secara geografisnya, secara keuangan negara itu perlu waktu agak lama, Thomas. Nggak bisa dalam sebulan 2 bulan. Ya. Betul? Betul Pak Daud. Tidak bisa apa, Thomas? Tidak bisa dalam tempo yang dekat, minimal ada waktu yang cukup untuk memindahkan ibu kota Pak Daud ya. Betul, Thomas? Betul Pak Daud. Tapi kan 17 Agustus rencana wacananya akan di tempat IKN Pak. Itu kan masih 17 di sana. Tapi kan pembangunan itu kan perlu waktu, Thomas. Betul, kan butuh proses panjang Pak Daud ya. Iya, proses panjang. Yes Pak Daud. Masih habis infrastrukturnya, bangunannya masih ada lagi, Thomas. Apa Pak Daud? Pegawai-pegawainya, PNS-nya bertahap kan, Thomas, untuk menempati di sana. Betul. Nggak bisa langsung, Thomas. Kalau semua dipindahkan puluhan ribu, naik apa Pak Daud ya? Naik pesawat ya? Berapa kali ya? Gimana, Thomas? Iya Pak Daud, luar biasa Pak Daud.
Hmm? Luar biasa hari ini Pak Daud kasih pengetahuan wacana untuk jemaat untuk tambah lebih mengerti Pak Daud. Menurut Thomas gimana? Luar biasa Pak Daud pengetahuan yang Pak Daud berikan kepada wacana pengetahuan umum. Ini ilmu kampus SKS. Jadi kita kan harus lihat geografisnya juga, Thomas. Iya Pak Daud. Kan kalau di sana kan batu-batunya kan pasti ngambil dari tempat jauh, Thomas. Betul, dari Jawa Pak Daud ya pastinya ya. Batu-batunya, beton, apa kan itu bertahap semua, Thomas. Untuk infrastruktur pembangunannya semua. Betul Pak Daud. Nggak bisa kayak Borobudur ya Pak dalam tempo 1 malam. Nggak bisa. Iya Pak Gimana, Daud. Thomas? Pak Daud ini kan di media sosial ada ramalan dari orang India bahwa kiamat terjadi kemarin Pak Daud. Itu gimana Pak? Ya kan sudah gagal, udah lewat. Udah lewat kan. Aduh, sempat bikin orang resah gitu Pak. Jadi nggak perlu percaya Pak ya bahwa kiamat sudah dekat ya. Siapa Daud? Ada lagi Pak Daud yang membagikan kepada jemaat? Sudah cukup, Thomas. Jadi ekonomi aman-aman aja. Aman saja. Oke. Saya ucapkan terima kasih buat kalian sudah menonton video dari Bapak Pendeta Dotoni di mana dia memberitahu bahwa kesusahan sampai 2050 ya, dan itu juga dinyatakan oleh PBB. Dan juga tentunya saya ucapkan terima kasih buat kalian semua yang sudah mensupport channel Kristen Co Inspiratif ini yang sudah sampai 1800 subscriber, dan yang sudah subscribe tentunya, yang sudah like, comment, dan share juga saya ucapkan terima kasih banyak. Dan saya mengingatkan dan memberikan kalian bukan perintah sih ya, tapi memberikan kalian saran untuk selalu yang belum support ya, yang belum support maksudnya channel Kristen Co Inspiratif, segala support dengan cara subscribe, like, comment, dan juga tonton video-video terbaru di channel Kristen Co Inspiratif dengan cara pencet tombol lonceng supaya notifikasi kalian terdengar di device kalian tentang uploadan terbaru channel Kristen Co Inspiratif. Sebelum saya undur pamit ya saudara-saudara, dengan membacakan ulang teman-teman yang tadi, Kejadian 25 ayat 33. Kata Yakub, "Bersumpahlah dulu kepadaku." Esau pun bersumpah kepadanya dan menjual hak kesulungannya kepada Yakub. Artinya adalah, kalian sudah tahu ya artinya tadi, kenikmatan dunia kerap membutakan hati. Anugerah Tuhan pun dengan senang hati dijual demi kepuasan jasmani. Itu dia setungan firman Tuhan untuk kita semua. Dan saya undur pamit, shalom, and God bless you all. Zaharia 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai puteri Sion, bersorak-sorailah, hai puteri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Zaharia 7 ayat 9-10. Beginilah firman Tuhan semesta alam, laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share.
supaya channel ini dapat membagikan khotbah-khotbah yang membangun iman kita. Terima kasih. Shalom and God bless you all.